Kemudian kemudian pelaksanaan sosialisasi pada pasien. Saya akan memaparkan salah satu kegiatan dari membuat alur distribusi dan pelaporan komplain pasien atau keluarga. Di mana tahapan yang saya ambil itu yaitu mencetak infografis alur distribusi dan pelaporan komplain pasien. Adapun nilai ASN berakhlak yang saya dapatkan dari tahap kegiatan ini yaitu pertama berorientasi pelayanan, di mana penyajian yang menarik, informatif, dan mudah dipahami dari infografis yang akan ditempel nanti. Kemudian adaptif, yaitu di mana pemanfaatan media visual sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan pengguna layanan. Kemudian ketiga kompeten, di mana adanya penyesuaian konten secara efektif seperti bahasa dan tata letak. Dan terakhir akuntabel, di mana ketelitian dalam memastikan kesesuaian isi infografis dengan SOP rumah sakit. Kemudian kaitan dengan misi Pemda, berdasar dengan tahap kegiatan ini, penguatannya itu di misi 1, dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berbudaya. Kemudian di misi 3, di mana misi Pemda itu ingin meningkatkan pelayanan publik. Kemudian penguatan nilai OPD. Yang pertama berorientasi pelayanan, di mana saya selaku ASN dalam penyediaan mekanisme yang jelas, mudah diakses dan responsif terhadap keluhan. Kemudian ada akuntabel dan kompeten, di mana setiap komplain tercatat, kemudian dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis. Kemudian dari perspektif manajemen ASN, di mana perencanaan dan penataan sistem kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Kemudian perspektif Smart ASN mencerminkan karakter ASN yang adaptif, inovatif dalam penerapan literasi digital dalam pelayanan. Kemudian ini jadwal tentatif yang sekiranya bisa menjadi arahan kami untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang kami angkat. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pemaparannya Siti Nurmasita. Selanjutnya kami silahkan kepada Rita Sapitri untuk bisa memaparkan. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Izin share screen. Tapi Ibu, apakah sudah terlihat? Masih on proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mustaqim Karim SHMH selaku penguji, yang terhormat Ibu Niputu Dewi Setianingsi SEMM selaku coach, yang terhormat Bapak Mentor Alam Syadaud Ahli Media Gizi selaku mentor, serta Ibu Marni selaku host, dan Ibu Uni dari BKP SDMD Banggai Laut. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rita Safitri, saya berasal dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai, jabatan saya sebagai nutrisionis terampil. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil rencana aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penentuan Standar Porsi Diet Pasien berbasis panduan digital dan video pembelajaran di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai. Dari
ini saya mengangkat isu yang berjudul belum optimalnya pelaksanaan penentuan standar prosedur di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dituntut untuk bekerja secara profesional, berintegritas, berakhlak, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bermutu, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan. Kondisi selama saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai, khususnya di instalasi gizi, yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan penentuan standar porsi diet pasien rawat inap belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya pemahaman pramusaji terhadap standar pembersihan, kurang optimalnya sosialisasi SOP, minimnya penggunaan media pembelajaran digital, serta lemahnya monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis menggunakan APKL, USG, dan Fishbone, saya menemukan prioritas utamanya yaitu belum optimalnya penentuan pelaksanaan standar porsi diet di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai. Permasalahan ini juga berkaitan erat sekali dengan manajemen dan smart ASN, di mana pengelolaan kinerja, pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan gizi belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya kerja profesional, adaptif, dan berbasis digital masih perlu diperkuat lagi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi melalui optimalisasi penentuan standar porsi diet berbasis video pembelajaran dan panduan digital sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan gizi dan penguatan peran ASN yang profesional dan akuntabel. Untuk ruang lingkup sendiri dari aktualisasi ini dibatasi hanya pada pelayanan gizi pasien rawat inap di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai, khususnya pada pramusaji dan petugas instalasi gizi yang terlibat langsung dalam proses pembersihan makanan. Kegiatan ini difokuskan pada unit instalasi gizi sebagai sampel pelaksanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara lebih terarah, efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk rencana kegiatannya sendiri ada 4 rencana kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan habituasi, yang kedua penyusunan panduan, yang ketiga membuat media sosialisasi, serta yang keempat yaitu sosialisasi. Untuk rencana kegiatan yang pertama itu persiapan habituasi terdiri dari 3 tahapan yaitu konsultasi mentor, identifikasi dan pengumpulan data awal, serta pengumpulan referensi. Untuk yang kedua, rencana kegiatan yang kedua yaitu penyusunan panduan dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu merancang panduan, membuat form checklist pembersihan diet, serta menyusun panduan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu membuat media sosialisasi dengan tahapan yang pertama yaitu membuat QR code, yang kedua mencetak QR code, dan yang ketiga membuat video pembelajaran, video panduan standar pembersihan. Dan yang kegiatan terakhir yaitu melakukan sosialisasi dengan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama itu persiapan sosialisasi, yang kedua pelaksanaan sosialisasi, dan yang ketiga itu pendampingan pada pramusaji. Di sini saya mengambil satu kegiatan untuk diterapkan nilai berakhlaknya dan keterkaitannya dengan manajemen dan smart ASN. Untuk pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan pramusaji ini, nilai berakhlak yang diterapkan yaitu diwujudkan melalui pelayanan yang ramah dan jelas sebagai bentuk berorientasi pelayanan dan terdokumentasi kegiatan secara tertib, penguasaan materi sebagai wujud akuntabel, penguasaan materi sebagai wujud kompeten, kerjasama yang baik sebagai bentuk harmonis dan kolaboratif, kepatuhan terhadap SOP sebagai bentuk loyal, serta pemanfaatan media digital sebagai bentuk adaptif. Selain itu, keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN yaitu mengenai mendukung manajemen ASN melalui pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kinerja pramusaji secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan video pembelajaran, panduan digital, dan checklist berbasis teknologi dalam mewujudkan pelayanan gizi efektif, efisien, dan berbasis digital itu merupakan salah satu keterkaitan berdasarkan smart ASN. Baik, Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon diberikan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siti, oh ya, tadi saya cari Siti, saya pikir keluar dari grup. Terima kasih Rita atas pemaparannya. Tabik selanjutnya kami silakan kepada Bapak
mentor untuk memberikan gambaran singkat dukungannya. Silakan, Pak. Gimana suaranya mentor itu? Halo, kedengaran? Oh iya, Sudah silakan, kedengaran. Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Niputu Dewi Setianingsi SEMM selaku coach. Yang saya hormati Bapak Mutakim Karim SHMM selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Sumarni selaku host. Dan yang saya banggakan adik-adik yang sedang melaksanakan kegiatan Latsar CPNS tahun 2026. Izin perkenalkan, nama saya Alamsyah Daud selaku mentor dari saudara Rita Safitri dan saudari Siti Nurmasita. Saya adalah kepala seksi penunjang non medis di bidang penunjang pelayanan di PT RSUD Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Oke, jadi harapan saya kepada adik-adik dalam melaksanakan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN untuk betul-betul nanti jika sudah melaksanakan kegiatannya agar nantinya bisa memberikan dampak yang positif di bagian instalasi gizi karena seperti kita ketahui bersama bahwa pelayanan kita di RSUD Banggai itu belum maksimal seperti apa yang diangkat oleh teman-teman yang sedang latsar CPNS tahun 2026 ini. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor. Tabek selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Dewi selaku coach, Pak Alamsyah mentor, Arni dan Ni, semua kedua peserta, Adi Krita dan Siti Nurmasita. Terima kasih ya Rita dan Safitri. Ini karena di panel, mungkin saya ke siapa dulu ini? Siti dulu ya. Siti Nurmasita. Terima kasih Siti Nurmasita sudah menyusun rancangan aktualisasinya dengan judul optimalisasi pendistribusian makanan dan koran komplain pasien di Sakit Banggai Laut. Kita sepakat dulu ini Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut atau UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai. Mana yang tepat berdasarkan apa regulasi di situ di sana? Izin Pak, jadi yang benar itu UPT RSUD Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Berarti nanti disesuaikan ya, Siti. Ya, Pak. Siti, Iya, Pak. nanti disesuaikan semua ya. Iya, Pak. Komplain judulnya menjadi di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai, RUCD Banggai ya. Jadi semua yang ada tulisan apa namanya Rumah Sakit Umum Daerah Banggai disempurnakan menjadi UPT RSUD Banggai. Tidak ada lautnya ya. Supaya tidak berulang-ulang kami koreksi. Kemudian selanjutnya ini di latar belakang Siti, nanti mungkin di Radix sempurnakan lagi
khususnya di kondisi saat ini, ya. Ini mungkin dipertajam lagi dengan kalau bisa ada penggambaran terkait data apa ya pasien. Ini yang fit yang Siti maksudkan ini adalah eh, pendistribusian makanan untuk pasien ya. Ya, Dan pelaporan komplain. iya. Nah, selanjutnya eh, saya kira sudah tergambar ya permasalahannya di latar belakang. Ya, kemudian di manfaat aktualisasinya nanti ini langsung saja di poin 2-nya ini. Bagi UPTD RSUD Banggai Laut. UPTD RSUD Banggai ya. Ya Fitri, Siti ya. Ya. Nah, selanjutnya ini untuk di daftar isi. Nah, daftar isi, maaf, daftar tabel nanti diperbaiki daftar tabelnya ini. Ya, daftar tabel ini belum lengkap atau masih ada yang salah. Ya, misalnya saya kasih contoh ya di tabel terakhir itu tabel terkait dengan rencana kegiatan aktualisasi. Di situ Siti tulis tabel 1 rencana kegiatan aktualisasi. Padahal tabel rencana kegiatan aktualisasi ini tabel kelima kalau saya tidak salah. Kalau saya hitung-hitung tadi, ya. Nah, nah, nanti diperbaiki susunan tabelnya. Kemudian di laporannya ini ada gambar, ya, ada gambar-gambar ini. Misalnya satu gambar terkait susunan organisasi UPT RSUD Banggai. Tapi di atas tadi itu tidak ada daftar gambar. Nanti dilengkapi ya, Iya, Pak. masukkan daftar gambar. Ya, jadi setelah daftar tabel, nanti di halaman berikut sampaikan daftar gambarnya, ya. Karena ada beberapa gambar yang ada ini, saya lihat-lihat di laporannya. Struktur organisasi, kemudian apa itu, milestone tadi, milestone apa tadi, fishbone, ya ini gambar 2 ada, analisis fishbone. Nah, masukkan di daftar gambar nanti ya. Iya, Pak. Kemudian, jadi dari cara teknik penulisan saja saya lihat ini ya. Nah, selanjutnya untuk di rencana kegiatan ini kan sudah tersusun ini dengan tahapan-tahapannya ya. Nanti siapkan semua lampiran bukti-buktinya dalam lampiran ya, karena ini nanti yang akan saya lihat pada saat kita ujian pada klasikal nanti ya. Iya, Pak. Baik. Yang terakhir, coba gambarkan ke saya ya, gambarkan ke saya di kegiatan 3 misalnya membuat media sosial itu kaitannya dengan agenda pembelajaran, agenda 2 dan agenda 3. Nah, seperti apa komentarnya, Siti? Silakan, Siti. Iya, Pak. Siti? Sosialisasi, ya, media sosialisasi. Izin Pak, tadi di apa namanya kegiatan pembuatan media sosialisasi. Di kegiatan 3 ini kan membuat media sosialisasi. Nah, kaitkan dengan, coba komentarnya saya dengar, kaitkan dengan manajemen ASN dengan smart ASN, seperti apa itu? Kalau dari saya, untuk dari perspektif manajemennya itu,
Di situ ada perencanaan, Pak. Perencanaan dalam Hmm, perencanaan ya di mana strategi membuat medianya, ya, terus yang Smart ASN kalau kaitannya yang seperti apa dengan kegiatan tiga tadi? kaitannya kalau smart ASN-nya itu mungkin dari dari sisi penyampaiannya, Pak. Ya, karena ada inovasinya ya. Ya, ya. Inovasinya itu apa? Inovasinya itu dalam pembuatan leaflet, Pak, Ya, oke. sebagai media Jadi nanti itu sosialisasi. itu itu yang menjadi apa namanya inti dari pembelajaran di Latsar ya bahwa setiap kegiatan dan tahapan kegiatan itu harus mampu dikaitkan dengan agenda pembelajaran baik agenda 2 maupun agenda 3 ya terkait manajemen ASN dengan smart ASN. Nah, jadi itu yang harus mampu diimplementasikan ya. Nanti sampai di kegiatan yang keempat, misalnya sosialisasi ya. Nanti didalami lagi bagaimana kegiatan sosialisasi itu dikaitkan dengan manajemen ASN dengan smart ASN ya. Ya, Oke. betul, Pak. Nanti insya Allah kita ketemu pada saat ujian nanti ya. Nanti saya akan konfirmasi lagi terkait itu ya. Oke. Sekarang saya beralih ke Rita Safitri ya. Hampir sama untuk Rita Safitri saran-saran saya. Iya, Pak. Yang pertama terkait judul tadi ya. Harus konsisten bahwa yang dimaksud dengan Rumah Sakit Umum Daerah Banggai itu adalah UPT RSU Banggai ya. Dilengkapi Rita Iya, Pak. ya, disempurnakan jadi semua yang ada tulisannya UPT RSUD itu harus dilengkapi seperti itu ya. Iya, baik. RSUD Banggai, UPT RSUD Banggai. Iya. Oke. Iya, Pak. Nah, selanjutnya di kata pengantar ini Rita dilengkapi juga dimasukkan Pak Bupati ya. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kalau bisa Iya, Pak. ya. Iya. Nah, selanjutnya eh, perhatikan juga di daftar tabel dan daftar gambar ya. Kalau saya lihat ini sama dengan Siti tadi. Nah, belum ada eh, terisi terkait dengan eh, gambar. Padahal di sini ada struktur organisasi, ini kan gambar ya. Iya, Pak. Oke, ya. Hal-hal kecil seperti ini harus diperhatikan karena ini tulisan ilmiah. Kemudian eh, nanti kemanfaatannya itu disesuaikan juga langsung pada khususnya yang di poin dua bagi UPT RSU Banggai, RSUD Banggai ya. Langsung begitu saja. Iya, Pak. Siap. Kemudian ya kita langsung saja ke tabel terkait dengan rencana kegiatan ya. Nah, tabel 4 rencana kegiatan ya. Nanti disesuaikan dengan daftar tabelnya ya di atas. Iya, Pak. Karena saya lihat masih banyak kekeliruan. Jadi tinggal diperbaiki saja. Nah, eh, ada 4 kegiatan ya. 4 kegiatan ya. Iya, Pak. Ada 4. Kegiatan itu kemudian setiap kegiatan ada tahapan kegiatan ya. Iya. Nah, ini sudah digambarkan. Nah, nanti sama dengan Siti, ini harus ada dia punya bukti-bukti harus dilampirkan nanti di laporan aktualisasi ya, Iya. aktualisasinya nanti. Iya. Bukti-buktinya harus dilampirkan karena ini nanti yang akan uji ya pada saat klasikal nanti bulan depan. Iya. Insya Allah ya. Makanya Rita harus jangan
ada yang terlewat dokumen dan dokumentasinya. Yes. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke, yang terakhir saya mau dengar komentarnya Fitri Rita Iya. terkait dengan agenda sosialisasi atau kegiatan sosialisasi Iya. dikaitkan dengan agenda manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, Pak. Bagaimana komentarnya Rita? Baik, Pak. Terima kasih untuk menurut saya untuk dari perspektif manajemen ASN, kalau bagian kegiatan sosialisasi itu mungkin melalui pembinaan, pengawasan gizi dan DP pelayanan, Pak. Untuk bagian smart ASN-nya itu dengan memanfaatkan teknologi digital seperti panduan digital itu diterapkan untuk sebagai sosialisasi, Pak. Terima kasih. Oke, makasih ya. Jadi untuk Smart ASN berarti ada digitalisasi yang mampu menjelaskan terkait pelayanan gizi ya. Iya. Ya nanti pelayanan gizi itu bisa efektif, efisien ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk kedua peserta, Siti Nurmasita dan Rita Sapitri, Terima kasih, Pak. sudah memaparkan rancangan aktualisasinya, dan terakhir jaga kesehatan ya. Insya Allah kita bertemu bulan depan pada saat klasikal ya. Iya, Pak. Dan kepada Pak Mentor, mohon Pak Alamsyah, mohon untuk pembimbing dukungannya Siap, Pak. sampai pelaksanaan rancangan kegiatan ini selesai, dan nanti berikan penilaian terkait sikap perilaku dari. Terima kasih, saya akhiri dan saya kembalikan kepada Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, terima kasih Bapak Penguji atas segala hal yang sudah disampaikan, yang sudah masukan yang sudah diberikan, dan alhamdulillah untuk Siti Nurmasita dan Sapitri mungkin mirip-mirip ya koreksian atau tambahan yang diberikan oleh Bapak Penguji, khususnya di latar belakang. Kalau boleh data pasien, data itu ada, kemudian daftar-daftar tabel, dan beberapa hal lainnya yang perlu disesuaikan. Terima kasih Siti dan Rita, sukses selalu, ya jaga kesehatan, insya Allah kita ketemu 1 bulan ke depan. Tapi Bapak Penguji, Bapak Mentor, terima kasih. Terima kasih, Bapak Bu. Penguji, Terima terima kasih. kasih. Ibu Uni, Bu Marni, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Marni, silakan. Baik, terima kasih Ibu Coach. Soma Izin dulu, Bu Marni. ya kita Soma, sama dulu ya. istirahat, sholat, makan. Ya, Nah, mungkin yang untuk Bapak terakhir. Mentor dan Betul itu Nur Pak Kadi. Masita dan Rita mungkin bisa di-leave ya. Kita Makasih. istirahat dulu, isoma dulu. Ya. Terima kasih Bapak Mentor. Terima Oke, kasih Pak makasih, Bu. Mentor. Terima Makasih. kasih. Terima kasih Bapak Mentor. Ih, suka luar.